Hai guys, hari ini IHSG ditutup menguat 1% dibandingkan dengan penutupan hari sebelumnya. Ditutup di level 5127. Bagus sih ya. Hari ini tadi, mengingat hari ini tadi itu ada rilis data GDP kuartalan. Dan itu saya cukup senang dengan rilis datanya karena masih lebih tinggi daripada nggak sampai minusnya, itu nggak sampai minus 5%. Jadi it's okay lah. Dan hari ini candlenya putih, white body candle, higher high higher low dibandingkan dengan candle sebelumnya. Terus lagi PDKT ke area resisten 5135, 5162. Dan mudah-mudahan sih berhasil breakout ya. Kalau kalau berhasil breakout sih membuka peluang, memperbesar peluang ke area 5400, 5500-an. Dan kalau misalnya nggak berhasil breakout, berarti ada kemungkinan sideways di range 5000, 5100, atau kalau misalnya malah bertahan, malah ditutup di bawah 4900, 4989 ini, berarti ada kemungkinan tes area support berikutnya di 4879, 4862, 4800-an. Mudah-mudahan sih nggak ditutup di bawah 5000 lah ya. Hari ini sih cukup bagus karena IHSG-nya ditutup di atas 5100 lagi. Mudah-mudahan besok juga minimal sih bertahan di 5100-an. Oke lah, itu untuk IHSG-nya. Sekarang kita lihat hasil explore dari AFL. Ada banyak. Kita mulai dari yang kuning dulu. Cash kita skip seperti biasa. PFA kita skip. Era oke lah, kita lihat. Era kita lihat hari ini ditutup menguat 1,7%, masih oke lah. Cuman ini area 1570-nya masih belum ditembus, dan ini harga penutupan tertinggi sebelumnya itu di 1515. Hari ini persis ditutup di 1515. 1515. Kalau berhasil bertahan di atas 1515 sih ada peluang melanjutkan tren bullishnya. Kalau lihat trennya ya, sejak akhir April sampai sekarang bisa dibilang ini masih bullish loh. Belum ada tren bearish yang terbentuk. Paling apa namanya? Kayaknya sih kalau misalnya nggak berhasil breakout 1570-nya, itu mungkin sideways, malah sideways di 1370, 1570, karena 2 hari kemarin itu hari Senin ya, itu turun tes area 1370-an. Itu ini berapa? 1370, 13.0, ketutupan. Nah, 1370, 1395 yang kemudian di breakout pada tanggal 17. Kemudian dites dan direspon sebagai support pada tanggal 29 bulan Juli, dan kemarin tanggal 3 di awal Agustus. Bagus sih, mudah-mudahan masih melanjutkan bullish. Yang masih punya era ini masih bisa disimpan kok. Masih oke lah ini eranya. Kemudian besok bisa dilihat-lihat lah ya. Kalau ternyata ini di time frame hourly juga ada nunjukin kalau ada peluang lanjutin bullish kalau berhasil breakout 1550. Jadi ini era layak untuk dipantau buat besok. Next, INKP. INKP hari ini ditutup di atas 8250, hitungannya breakout. Sayang sekali akumnya merah sih, tapi kalau lihat candlenya, trennya sejak akhir Maret sampai sekarang masih bullish, dan ini bagus sih ya kalau lihat ini apa sih namanya, candlenya. Lihat candlenya ini masih bullish, masih ada peluang melanjutkan tren bullishnya ke mungkin 9.000 atau mungkin 10.000. 10 ribuan lah mungkin ya. Ada peluang ke sana. Dan kalau misalnya kita hitung perkiraan target breakoutnya ini di berapa. Wow, warna-warni. Nih ganti hitam. 9225. Oke. Di 9.200-an.
Perkiraan target breakout dari range sideways 7250 8250 itu sekitar di 9200-an, dan ya mungkin masih bisa lanjut ke area 10.000, mungkin itu juga area psikologisnya, area harga psikologis. Kalau mengingat si trennya INKP ini masih bullish juga, jadi yang masih punya barang masih bisa di hold, dan yang pengen beli ini ada inside bar di hourly range 8050 8450. Kalau besok diperhatiin, kalau naik ke atas 8450 bolehlah beli buat nge-swing satu tarikan gitu sepertinya ya. Kalau misalnya diukur-ukur mungkin bisa ke 8850-an. Kalau naik ke atas 8450-an masih oke lah, ini masih bisa disimpan yang punya barang. KLBF masih boleh di hold yang punya barang. Sementara ini sih masih di range sideways 1475 1695. Bukan cuman sih, trennya juga masih bullish sejak akhir Maret sampai sekarang, bisa dibilang masih bullish. Beberapa minggu ini aja yang cenderung sideways di range 1475 1695. Jadi yang masih punya barang masih bisa di hold, masih aman. Akumnya juga 4 hari berturut-turut hijau, artinya big player 4 hari berturut-turut ini rajin akumulasi. Oke lah. KF sih skip aja ya. Oke, kita lihat rebound. Dan kalau misalnya ada yang punya barang, pasang trailing profit aja di trailing stop di bawah 2730. Itulah. Sementara itu BMTR skip aja. Trin Elsa ini mungkin kemungkinan sideways ya, sideways di range ya 250-an. Ini berapa? 216 218, area perkiraan area resistennya 250-an. Jadi mungkin sideways di range itu 240 250 perkiraan area resistennya. Oke, next Medco juga sama sih, masih belum berhasil rebound beberapa hari ini di range inside bar pattern, dan ya memang di dekat area support. Jadi yang punya barang kalau sekarang ini masih bisa di hold selama nggak ditutup di bawah 440, masih oke lah, masih bisa di hold. Terus kalau misalnya mau beli gimana? Mau beli saya ngelihatnya sih agak kurang clear soalnya. Jadi gimana ya? Mending cari yang lain dulu aja ya. Kalau nggak ada pilihan lain, mentok, baru deh milih ini. Sekarang kita coba cari yang lain dulu. BBTN ada peluang rebound, dan terdekatnya ini harga tertinggi sebelumnya, harga tertinggi di bulan Juli di 1635. Mudah-mudahan sih bisa breakout ya. PNBN ya mudah-mudahan rebound lah, ini ada inside bar. Mudah-mudahan rebound kalau breakout ke atas 810. BNLI kita skip dulu aja. CTRA hari ini candlenya higher low dan ditutup di atas penutupan hari kemarin, meskipun candlenya hari ini hitam. Dan hitungannya sih tetap rebound ya. Area resistennya masih di 675 685, tapi mudah-mudahan sih berhasil breakout. Yang masih punya barang masih bisa disimpan sekarang ini. Ya, masih bisa disimpan. Cepin oke lah, hold dulu aja, masih oke, masih bisa. Area resisten terdekatnya masih di 6500 6600-an. Di hold dulu aja, mudah-mudahan sih besok naik. Besok masih bisa lanjut naik mudah-mudahan, karena ini juga big playernya rajin banget akumulasi. 1 2 3 4 5 6 7 8 hari berturut-turut big playernya akumulasi sih. Sepertinya bisa oke. Melihat dari tren harganya juga yang belum ada tren bearish yang terbentuk sejak akhir Maret sampai sekarang, belum ada tren bearish yang terbentuk. Hanya saja swing terakhir yang dibentuk, swing naik terakhir di awal Juli ini memang nggak sepanjang yang waktu rally-nya dari pertengahan April sampai di awal Juni. Jadi yang punya barang mungkin bisa untuk trading jangka pendek dulu aja.
di 6600 6500 mau siap-siap jualan. Kalau misalnya di situ nggak berhasil breakout, ya jualan dulu, take profit dulu, nggak masalah. Next, boga kita skip. BBCA merah tipis hari ini, minus 0,8% sih ya, ini dibuletin. Masih belum berhasil breakout 31.325 dan nggak turun juga. Candlenya sampai sekarang masih konsisten di atas moving average 20 sih, masih bisa disimpan yang punya barang. PTRO ini menarik karena beberapa hari kemarin koreksi, kemudian di dekat moving average 20 ada inside bar pattern. Inside bar nggak ya ini? Ya, inside bar. Dan kalau besok naik ke atas 1875 itu ada memperbesar peluang untuk rebound. Jadi yang minat besok boleh dibeli sih ini PTRO kalau naik ke atas 1875. Cut loss-nya berapa? Oke, kita lihat-lihat. Sementara ini mungkin sih ya, mungkin cut loss-nya di bawah 1840 dulu aja. Oke, itu untuk PTRO. Tapi amannya sih di bawah 1765 ya. Karena ini ada kemungkinan bikin range sideways di 1765 1875. Jadi ya di sini dulu aja 1765. Moving average-nya juga, moving average 20-nya juga masih di bawah 1765. Oke. PTRO besok yang minat boleh diperhatiin. DSNG kita skip dulu aja. CNDMMX, SMSM masih sideways di range 1225 1345, ini masih oke, masih bisa disimpan. Sideways, akumnya nanjak. Ada kemungkinan sideways-nya ini jadi pola penerusan. Kita pantau-pantau dulu aja besok. Mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa dijadikan strategi trading buat yang pengen beli baru atau nambah lagi. Yang masih punya barang ya disimpan dulu aja, ini masih oke kok. Pasang trailing stop di bawah 1225 buat jaga-jagain yang masih punya barang. Pura skip. GJTL ada peluang rebound kalau ini inside bar. Ada peluang rebound kalau berhasil naik ke atas 540. MCAS masih higher low candlenya, harganya masih tren harganya masih bullish sejak pertengahan Mei, masih oke kalau dari harganya ya, tapi ini MCAS. MYOR hari ini ditutup minus 0,9% sih. Dan setidaknya selama masih di dalam range sideways 2160 2380 ini si MYOR-nya masih konsisten di atas moving average 20 dan big player-nya masih konsisten akumulasi. Jadi yang masih punya barang masih bisa disimpan. Mudah-mudahan cepat bisa breakout 2350 2380. Next, Sido hari ini naik ya. Mudah-mudahan kemarin banyak yang nonton, jadinya bisa ambil. Ada peluang hari ini tes 1400 ya. Oh enggak sampai 1395 doang. Yang mungkin yang masih punya barang mau pasang trailing stop boleh di bawah 1370. Jadi kalau turun ke bawah 1370 mau take profit dulu boleh, terus cari harga buat buyback lagi boleh. Siapa tahu tes area 1320-an ini lagi buat sebelum lanjut apa sih namanya? Lanjut bullish. Karena kalau kita lihat tren harganya ini masih cenderung, sorry saya zoom out agak panjang, masih cenderung bullish. Kemudian nah, sejak ini kapan? Akhir Maret lah. Sama-sama akhir Maret juga. Sejak akhir Maret sampai sekarang juga masih bullish, masih oke ini. Demas hari ini naik, rebound, mudah-mudahan perkiraan area resisten terdekatnya di 240-an, 240, 242. Tapi juga mudah-mudahan bisa di breakout. Yang punya barang yang tadi beli atau kemarin sudah beli, itu dijagainnya di mana ya? Nah, ini. Pasang trailing stop di bawah 226. Kalau turun ke bawah 226, take profit dulu aja nggak apa-apa. Siapa tahu bikin range sideways di 242 206, karena kalau kita lihat di time frame hourly, saya zoom out dikit. Kalau ini sejak 2207 di jam 13.59 ini
puncaknya kemudian koreksi, terus dia naik lagi, maka ini adalah swing higher low-nya. Terus kemarin itu sempat turun sampai bikin low yang lebih rendah dari higher low terakhir. Bikin low yang lebih rendah dari higher low terakhir. Nah itu waspada, siapa tahu dia bikin range sideways. Oke. TPIA. TPIA sempat break ke atas 7475 ya kemarin ternyata. Tapi masih ditutupnya di bawah 7475. Mudah-mudahan sih masih bisa naik. Yang minat-minat TPIA ini masih bisa dipantau-pantau. Tins seperti yang kita bahas kemarin, salah satu cara untuk cari harga belinya di mana enaknya ya di area-area moving average-nya. Selama itu masih uptrend, masih bullish, masih candle-nya masih konsisten berada di atas area moving average. Nah, hari ini tadi pagi dibuka gap down di area-area moving average-nya, kemudian lanjut naik. Kebetulan juga area moving average-nya itu di area bekas resisten 650 680 yang kemudian di breakout pada tanggal 22 Juli. Jadi ini hitungannya tadi open gap down itu tes area support bekas resisten yang di breakout. Masih boleh disimpan yang punya tins. Masih oke kok, masih bullish juga trennya sejak akhir Maret. SCMA ini diamatin dulu ya. Diamatin karena ini mulai menarik karena nggak turun ke bawah 1200, artinya bertahan di atas 1200 dan akumnya 1 2 3 4 5 6 7 1 minggu lebih, hampir 2 minggu big playernya konsisten aksi akumulasi. Siapa tahu rebound, siapa tahu bisa rebound. Besok kita perhatiin di time frame kecilnya untuk cari strategi tradingnya. Ini bisa diperhatiin si SMA. Enough ya udah cukup lah. Enough. Kalau misalnya ada yang punya barang, dijagainnya di mana ya enaknya? Hari ini recheck ya? Iya recheck. Ya mudah-mudahan besok masih naik lah ya. 3.000, mudah-mudahan lah nyampe 3.000 lagi. Sempet nggak? Belum sempet, mudah-mudahan nyampe lah. Inco hari ini breakout fraktal 3590. Ada peluang penerusan dan perkiraan area resistennya itu saya udah ngitung belum ya? Oh belum. Oke kita hitung. Kita zoom out dulu dikit. Nah ini ada area-area yang sempat banyak harga berhenti dan berbalik di sini, kita tandain 3.900-an. Mudah-mudahan nyampe 4.000 ya si inkonya. 3.900 4.000 perkiraan area resistennya. Dan kalau misalnya kita ngitung area perkiraan target breakoutnya dari sideways ini itu di sekitar 3.690 3.700. Hampir nyampe, hampir sampai kalau itu. Ditambah lagi nikelnya masih naik lagi ya, itu oke sih. Nah, jadi mudah-mudahan bisa nyampe 4.000 ya. Di hold dulu aja ini yang punya barang, harusnya sih udah, karena beberapa hari kemarin seingat saya pernah ngajakin beli deh. Harusnya hari ini juga beli. Karena kemarin hari apa sih? Hari Selasa itu sempat ngajakin buy if break 3450 dan breaknya hari ini, harusnya beli sih. Harusnya udah punya barang maksud saya. Oke, di hold ya. BHAT kita skip. Antam. Oke, Antam fraktalnya di 755 hari ini naik 6,4%, PDKT ke area fraktal. Strateginya untuk besok buy if break 755, perkiraan area resistennya itu di 900-an. Ini loh. Nah, sorry saya zoom out. Terus, tuh di perkiraan area resistennya di 920 900.
Nah, di area situ. Trennya masih bullish sejak akhir Maret sampai sekarang masih bullish. Kemudian fraktal di 755. Jadi besok buy if break fraktal, buy if break 755. Cut lossnya kalau turun ke bawah low hari ini 750. Kemudian perkiraan area resistennya di 900 itu ada ruang sekitar 18%, masih lumayan banyak loh. Mudah-mudahan ya lancar. Mudah-mudahan, amin. Gudang garam ini bagus. Berhasil breakout berapa ini saya lupa. 50.600. Ditutup di 50.700 dan strateginya untuk besok ya boleh dibeli. Cut lossnya di bawah ini aja 47.800. Ini kelihatannya banyak tapi ini cuma berapa persen ya? 5% sih. 5%. Jadi diatur size-nya juga. Kemudian perkiraan area resistennya itu di sekitar ini. 58 ribuan, 58 ribu, 59 ribu. Jadi daily, nah ada ruang sekitar 14%, masih lumayan. Tapi meskipun cut loss-nya di atas 7%, tapi space ruang ke area resisten selanjutnya itu cukup besar. Jadi akan jadi strategi yang menarik jika money manajemennya juga diperhatikan. Next, Unilever masih bisa di hold, candlenya masih konsisten berada di atas moving average 20 dan mudah-mudahan lancar ke 8600, 8800. Indofood hari ini naik setelah berhasil breakout berapa ini 6800. Kemarin seperti yang dibahas kemarin di hourly ada pola outside bar pattern. Ini sih ya inside bar pattern yang sempat di breakout kemudian magnetnya mati. Nah, jadi strateginya bisa buy break 6800 tadi, cut loss-nya di bawah 6700. Dan masih bisa di hold. Kemudian perkiraan area resistennya di berapa? Ini berapa? 7.300-an, masih lumayan loh. 7.200, 7.300 masih lumayan. Mudah-mudahan lancar. Terus ICBP hari ini malah candlenya bikin higher lagi ya, ditutup di atas 10.350. Bagus loh ya, ICBP-nya pantang menyerah. High ini di 10.700 ya, mudah-mudahan bisa lewat lah ya, karena yang krusial sih rasanya di 10.350-nya karena beberapa kali ditembus dan ada juga harga yang ditutup persis di 10.350. Mudah-mudahan besok masih bisa enak lah naiknya. Next, area resistennya di berapa kita lihat. Di sekitaran 10.800. Ini berapa? 10.800, 11.000. Mudah-mudahan lancar ke area situ. Terakhir, MDKA yang masih pegang barang ya di hold dulu aja, ini masih bullish juga. Kemudian trailing stopnya di mana? Jagain aja di bawah 1860 karena kalau misalnya nggak berhasil lanjutin bullish, ada kemungkinan malah bikin range sideways di 1690, 1965. Jadi kalau misalnya beli waktu kemarin awal-awal rebound di sini, kalau misalnya kejual waktu turun ke bawah 1860 itu nggak rugi juga. Jadi masih jadi strategi yang oke. Oke lah, itu dulu dari saya. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Stay safe. Bye bye.